Halo Gabuters, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The 355. Yang mana film ini mengisahkan tentang perjuangan para agen wanita internasional untuk merebut sebuah drive yang dapat membuat kekacauan di dunia. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Kisah berawal dengan diperkenalkan seorang mafia yang bernama Elijah yang akan bertransaksi dengan seorang kartel narkoba. Namun di sini mereka tidak akan bertransaksi narkoba, melainkan mereka akan bertransaksi sebuah drive yang diciptakan oleh anak sang kartel. Yang mana drive tersebut dapat mengakses segala sesuatu yang terhubung dengan internet atau jaringan satelit. Kemudian sang kartel pun menunjukkan kecanggihan dari alat tersebut kepada Elijah. Cargo plane. Brazilian Air. Di sisi lain, di luar rumah sang kartel, ternyata aktivitas mereka sedang diawasi oleh agen federal DNI Kolombia. Dan pada saat akan bertransaksi, tiba-tiba mendengar suara tembakan, pasukan DNI pun segera bergerak ke dalam hingga terjadilah baku tembak. Di sini Elijah bersama para anak buahnya pun berhasil kabur. Sedangkan sang bos kartel beserta anak buahnya berhasil dihabisi oleh pasukan agen federal Kolombia. Hingga akhirnya drive tersebut diamankan oleh salah seorang agen DNI tersebut yang bernama Luis Rojas. Di sisi lain, di markas CIA kita akan diperkenalkan dengan sang pimpinan yang bernama Larry dan dua agen CIA lainnya yang bernama Nick dan juga Mace. Kembali ke Larry dan juga Nick, di sini mereka mendapat informasi bahwa agen Kolombia akan menjual drive penghancur yang berbahaya itu kepada mereka dengan harga $3 juta. Namun sepertinya agen tersebut juga telah menghubungi biro intelijen yang lain untuk menawarkan drive tersebut. Kemudian Larry menugaskan Mace dan juga Nick untuk menemui sang agen Kolombia tersebut yang kini sedang berada di Paris, Prancis. Mereka ditugaskan untuk menukarkan tas yang berisi uang dengan tas yang berisi drive tersebut di lokasi yang telah ditetapkan. Singkat cerita, mereka pun telah berada di Paris, Prancis. Di sini diketahui bahwa ternyata Mace dan juga Nick saling memiliki perasaan. Kemudian mereka pun menuju ke sebuah lokasi yang telah direncanakan dengan menyamar sebagai turis yang sedang berbulan madu. Namun saat mereka akan menukarkan tasnya, sebuah insiden pun terjadi. Ternyata waiters tersebut merupakan agen intelijen yang juga mengincar drive itu. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mace mengejar sang wanita yang membawa tasnya, sedangkan Nick mengejar Louis. Namun sayangnya Nick kehilangan jejak dari Louis hingga akhirnya ia bertemu dengan Elijah yang juga menginginkan drive itu. Kembali ke Mace yang melakukan pengejaran hingga ke terowongan kereta api bawah tanah. Sayangnya aksi pengejaran Mace harus gagal karena Mace tidak berhasil merebut kembali tasnya karena wanita tersebut berhasil melarikan diri dengan menaiki kereta yang melintas. Di dalam kereta, wanita itu membuka tasnya yang ternyata tas tersebut berisi tumpukan uang dan drive itu tidak berada di sana. Dan diketahui wanita tersebut bernama Mary. Kembali ke Louis yang baru saja sampai di rumahnya yang mana ternyata drive-nya juga berada di tangan Louis. Beberapa saat kemudian Louis didatangi oleh seorang psikiater yang akan menangani Louis dan wanita tersebut bernama Graciela.
Scene pun berpindah ke Berlin, Jerman. Ternyata Mary merupakan seorang agen intelijen internasional asal Jerman. Mary yang gagal menjalankan tugasnya membuat atasannya ingin menambah personil untuk membantu Mary. Namun di sini Mary menolaknya karena ia sudah terbiasa menjalankan misinya seorang diri. Jonas, das ist meine Mission. Kembali ke Mace yang mendapat kabar dari atasannya bahwa rekannya Nick telah tewas. Mendengar hal itu, Mace pun meminta izin kepada atasannya untuk menyelesaikan misinya seorang diri. Sekaligus ia ingin membalaskan dendamnya atas kematian Nick. But if you were to go out on your own, I will need some help. Kemudian Mace pergi ke London untuk menemui sahabatnya yang bernama Khadijah, yang mana ia merupakan seorang ahli IT sekaligus mantan agen MI6 untuk membantunya menemukan drive yang sangat berbahaya itu. Setelah bertemu, Mace pun mengatakan tujuannya datang ke sana. Di sini Khadijah sempat menolak permintaan Mace karena ia ingin menikmati kehidupan bersama sang kekasih. Namun setelah Mace menjelaskan tentang betapa berbahayanya benda tersebut, akhirnya Khadijah pun bersedia untuk membantunya. Get this, they start World War III. Kemudian mereka pun memulai misinya dengan menghack data CCTV dan mencari informasi tentang orang yang Mace curigai telah menghabisi Nick. Di sini mereka mendapatkan sebuah informasi bahwa Mary merupakan seorang agen BND Jerman dan berdasarkan data yang Khadijah dapatkan itu pula mereka mengetahui kalau Louis masih berada di Paris, Perancis. Still in Paris. Yes? Registered under Luis Gonzalez. Tanpa membuang waktu, mereka pun bergegas menuju ke Paris. Singkat cerita, Louis bersama dengan Graciela terlihat akan menjual drive tersebut kepada seorang di luar sana. Mace dan Khadijah yang telah mengetahui keberadaan Louis pun mulai mengawasi Louis dari kejauhan. Ternyata di sana juga ada Mary yang membuntuti Louis. Hingga akhirnya Mace memutuskan untuk menghadapi Mary sedangkan Khadijah terus mengikuti pergerakan Louis. Her, you monitor the back. Copy that. Di sisi lain, orang suruhan dari sang pembeli drive tersebut malah menembak Louis dan anak buahnya. Kemudian ia membawa kabur drive tersebut. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun sayangnya orang tersebut berhasil lolos dari kejaran Mace dan juga Mary. Kembali ke Louis, sebelum tewas ia memberikan handphone pendeteksi drive-nya kepada Graciela. Hingga akhirnya para polisi pun berdatangan dan di sini Mary mencuri lencana dari salah satu polisi tersebut dan membawa pergi Graciela dengan mengaku sebagai petugas kepolisian. Division Action de la DGSE. Je prends cette femme en garde à vue. Mary membawa Graciela ke suatu tempat yang mana ternyata tempat tersebut diketahui oleh Mace atas bantuan Khadijah. Di sini Mary dan Mace pun saling menodongkan senjata. Di sini Khadijah pun mengingatkan bahwa tak akan ada gunanya jika mereka saling membunuh karena mereka melawan musuh yang sama dan alangkah lebih baiknya jika mereka semua bekerja sama. Hingga akhirnya mereka semua pun duduk bersama dan memikirkan cara untuk mendapatkan drive-nya. Di sini Graciela memberitahu kepada mereka bahwa ia memiliki handphone pelacak drive-nya yang diberikan oleh Louis sebelum ia tewas. Dan dari handphone tersebut akhirnya mereka mengetahui bahwa drive-nya saat ini akan dibawa ke Maroko. Morocco. Come on, let's go. Tanpa membuang waktu mereka pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana mereka pun memulai aksinya dengan Mary, Mace, dan Graciela bertugas membuntuti orang yang membawa drive tersebut sedangkan Khadijah akan memantaunya dari kejauhan. Namun di tengah perjalanan orang tersebut ditikam oleh beberapa orang yang kemudian membawa drive-nya. Pria yang membawa drive tersebut pun membawa drive-nya masuk ke tempat yang dikhususkan untuk para pria. Melihat hal tersebut, Khadijah pun mempunyai rencana untuk menyamar sebagai pembawa kue yang mana kebetulan Khadijah juga adalah seorang muslim dan juga bisa berbahasa Maroko. Yang pada akhirnya Khadijah pun dapat membuntuti pria tersebut.
Namun sayangnya Khadijah dipergoki oleh pengawal pria yang membawa drive tersebut hingga pertarungan pun terjadi. Di sini Khadijah sempat terpojok, namun beruntungnya Mace datang tepat waktu dan membantu Khadijah menghabisi para pria tersebut. Akibat pertarungan tersebut, mereka pun sempat kehilangan jejak sang pembawa drive itu. Namun di sini dengan cerdik Khadijah meretas semua handphone orang-orang yang berada di sana hingga dengan mudah ia mengetahui keberadaan orang tersebut. Khadijah, Mace, dan Mary pun menghabisi para pengawal sang pria pembawa drive itu satu persatu tanpa membuat kegaduhan. Hingga pada akhirnya mereka dapat mengelabui pria pembawa drive itu dan berhasil membawa drive-nya dari tangan pria tersebut. Dan mereka pun membawa drive itu kepada Larry, sang pimpinan CIA. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilannya yang telah berhasil membawa drive tersebut dari tangan orang yang salah. Kembali ke Larry yang akan membawa drive tersebut. Saat ia akan pergi, tiba-tiba saja ia diserang oleh seorang wanita yang tak dikenal dan membuatnya harus tewas saat itu juga. Hingga wanita itu membawa drive tersebut dari tangan Larry. Di sisi lain, Mace tak sengaja melihat sebuah berita di televisi bahwa telah terjadinya kecelakaan pesawat akibat serangan teroris dan padamnya aliran listrik di seluruh kota Lisboa. Merasa curiga, akhirnya mereka pun kembali ke kantor CIA. Namun di sana mereka dikagetkan dengan mayat Larry yang tergeletak di sana dan juga drive-nya yang sudah hilang. Beberapa saat kemudian para pasukan CIA pun datang dan langsung menyergap mereka. CIA menyangka bahwa Mace dan juga yang lainnya telah menghabisi Larry. Namun di sini mereka pun berhasil kabur. Mereka pun kini kesulitan untuk mencari informasi tentang keberadaan drive tersebut. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Maroko untuk mendatangi pria yang pernah membawa drive-nya. Di sini mereka mendesak pria bondul alias botak gundul ini untuk buka suara. Hingga akhirnya mereka pun mendapatkan informasi bahwa drive itu akan dibawa ke Shanghai dan akan dilakukan pelelangan di sana. Sesampainya di Shanghai, mereka pun mengatur siasat dengan Mary, Grace, dan Mace menyamar sebagai tamu di pelelangan sementara Khadijah akan memantaunya. Namun di tengah misi mereka, Mace dihampiri oleh seseorang pria yang ternyata Nick masih hidup, namun sepertinya Nick saat ini telah membelot. Sementara itu pelelangan telah dimulai dan di sini Nick menyuruh anak buahnya untuk mengacaukan jaringan di sana karena Nick tahu bahwa Khadijah sedang mengawasinya. Singkat cerita, Nick memenangkan lelang sebuah Gucci yang diketahui bahwa di dalam Gucci tersebut terdapat drive-nya yang selama ini diperebutkan. Di sisi lain, Mace harus bertarung dengan anak buah Nick. Berpindah ke Nick yang sedang bertransaksi dengan Lynn. Di tengah perbincangan mereka terjadi sebuah kekacauan yang disebabkan oleh Mary dan Khadijah. Hingga pada akhirnya Mary dan Khadijah berhasil dikepung oleh pasukan Lynn. Namun di sini Lynn melepaskan mereka dan membiarkan mereka pergi. Sementara itu Nick berhasil kabur dari sana. Dan beberapa saat setelah itu Lynn datang dan memberikan tumpangan kepada Mary, Mace, dan juga Khadijah.
Mereka pun dibawa oleh Lin ke tempat persembunyiannya. Dan di sini terungkap bahwa ternyata Lin juga merupakan seorang agen internasional. Dan tujuan Lin mengadakan pelelangan itu adalah untuk mengumpulkan para penjahat yang paling dicari dari berbagai belahan dunia. Dan ternyata Lin juga telah mengelabui Nick karena ternyata drive yang sebenarnya telah ia simpan di berangkasnya. Dan di sini Lin juga mengungkapkan alasan ia menghabisi Larry adalah karena ternyata Larry telah bekerja sama dengan sindikat internasional untuk mendapatkan drive itu. Mark's dead. He was working with Nick. Sementara itu Nick dihajar habis-habisan oleh Elijah karena ternyata yang mereka dapatkan bukanlah drive yang sebenarnya. Kembali ke para agen wanita yang mana mereka sedang beristirahat dan menganggap misi mereka telah selesai tiba-tiba. Di sini Nick meminta drive yang sebenarnya. Nick juga ternyata telah menyandra keluarga Graciela, kekasih Khadijah dan juga atasan dari Mary. Karena para agen wanita itu tidak juga memberitahu di mana drive-nya, Nick pun kemudian menghabisi ayah Lin, atasan Mary dan kekasih Khadijah. Graciela yang tidak ingin kehilangan anak dan suaminya memohon kepada Mace untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya Nick pun diberitahu tempat drive yang sebenarnya disimpan. Nick pun kemudian membawa Lin untuk memastikan bahwa drive itu benar-benar asli. Setelah mereka pergi ternyata Lin May memakai kacamata yang terhubung dengan jaringan komputer yang berada di sana sehingga para agen wanita itu dapat mengetahui keberadaan dan kondisi Lin. Dan di tempat tersebut Mary pun menemukan gudang persenjataan yang sangat lengkap. I found something. Mereka pun menyusun rencana untuk menyelamatkan Lin May. Kembali ke Lin, di sini ia terpaksa mengaktifkan drive-nya. Saat Lin akan dibawa keluar, kemudian ternyata para agen wanita juga telah berada di sana hingga akhirnya para agen itu berhasil menghabisi semua musuhnya. Di sini Mary mendapatkan drive-nya, namun tiba-tiba Nick muncul dan menembak Mary. Namun tak lama kemudian Graciela datang dan menembak Nick hingga beberapa saat setelah itu para polisi pun berdatangan. Di sini Khadijah pun menghancurkan drive-nya karena ia menganggap bahwa drive itu merupakan sumber kekacauan yang terjadi selama ini. 2 bulan kemudian terlihat ternyata Nick berhasil selamat dari insiden yang telah terjadi. Nick terlihat mendatangi Elijah dan lalu menghabisi Elijah. Singkat cerita, setelah pulang Nick dikagetkan dengan kehadiran Mace di rumahnya. Di sini Nick mengajak Mace untuk minum-minum. Setelah meminum minumannya, ternyata di sini Nick telah dijebak oleh Mace dan kawan-kawan. Ternyata minuman yang diminum oleh Nick telah dicampuri racun hingga akhirnya Nick pun tewas seketika. Dan di akhir film para agen wanita itu pun saling berpamitan untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Dan film pun berakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film The 355. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Saya Rana mewakili kru yang bertugas. Salam RN Movie.